melalui malaikat Allah menyampaikan melalui malaikat, udkhuluha, kalian masuk ke dalam neraka. Maka orang-orang tadi tanpa pikir panjang langsung masuk karena itu adalah perintah Allah. Maka ketika dia masuk ke dalam neraka itu, apa yang terjadi? Nerakanya tidak panas. Nerakanya tidak panas, akhirnya dia wasalaman minha, akhirnya selamat dari neraka. Tapi bagi mereka yang ketika dikatakan udkhuluha, masuk kalian ke dalam neraka, mereka tidak mau. Begitu tidak mau, yushabbu ilaiha, ditarik dia oleh Allah melalui malaikat ke dalam neraka. Ditarik mereka ke dalam neraka. Yang ditarik ke dalam neraka ini ya kepanasan, ngelinjat-ngelinjat. Kepanasan yang warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mabdur yang dirahmati Allah. Sebelumnya kita membahas tentang bagaimana nasib orang-orang yang ketika dilahirkan dalam keadaan bisu, tuli dan buta, atau ketika dilahirkan itu belum bisa beramal apa-apa terus meninggal. Kemudian bagaimana nasib orang yang ketika dilahirkan lalu dia idiot, atau ketika dilahirkan dia dalam kondisi pas mau balik dia gila, atau ketika dilahirkan atau ketika dia hidup kemudian hidupnya di zaman fatrah dan meninggal di zaman fatrah. Bagaimana nasibnya? Karena mereka belum memperoleh wahyu, mereka belum mendapatkan kitab, mereka belum mendapatkan rasul. Maka hujjah dari Al-Quran sudah disampaikan, hujjah dari hadis-hadis Nabi juga disampaikan. Berikutnya adalah hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga dari Rasulullah SAW yang membahas tentang orang-orang tersebut. Akhrajahul Bazzar fi musnadihi an Abi Sa'id Al-Khudri. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar, hadis ini dikeluarkan atau diambil oleh Al-Bazzar di dalam musnadnya. Musnad itu adalah kitab. Di dalam kitabnya Al-Bazzar diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, mengambil riwayat dari jalur sanad Abi Sa'id Al-Khudri. Qala, Abi Sa'id Al-Khudri berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil haliki, nanti di hari kiamat akan didatangkan orang yang telah meninggal. Di hari kiamat nanti orang yang meninggal akan didatangkan oleh Allah, meninggal fil fatrati, pada masa fatrah. Orang meninggal pada masa fatrah artinya Nabi belum diutus. Bagaimana nasib orang-orang yang meninggal sebelum Nabi diutus jadi Rasul, sebelum Nabi diangkat jadi Rasul? Bagaimana nasib mereka? Otomatis mereka belum sholat seperti sholat kita, otomatis mereka belum puasa seperti puasa kita. Bagaimana nasib mereka pada saat meninggal pada zaman fatrah itu? Wal ma'tuhi, dan orang-orang yang idiot. Walaupun Nabi sudah diutus seperti sekarang ini, kita mendapati Nabi sudah diutus, tapi begitu dia lahir, dia adalah idiot. Begitu idiot, otomatis dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Tidak bisa. Wal mauludu, dan bagaimana nasib anak-anak yang meninggal beberapa saat kemudian terus meninggal. Anak lahir, begitu lahir terus meninggal.
Dia belum sholat seperti sholat kita, dia belum puasa seperti puasa kita, dia belum haji seperti haji kita, dia belum menjalankan perintah Allah dan juga belum meninggalkan larangan Allah. Bagaimana nasib mereka itu? Fayaqulul haliku fil fatrati, orang yang meninggal, orang yang hancur, orang yang binasa atau orang yang meninggal di zaman fatrah, nanti akan berkata dia, mengadu kepada Allah, lam ya'tini kitabun wala rasulun. Ya Allah, belum ada kitab dan rasul yang datang kepada kami. Dia tentu akan ngomong seperti itu karena dituntut dia menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dari mana tahu caranya menjalankan perintah Allah? Ya tentu dari kitab dan rasul Allah. Kitab Allah dan rasul Allah. Rasulullah diberi kitab. Kitab yang diberikan oleh Rasulullah namanya Al-Quran. Bisa menjalankan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Maka bagaimana mungkin kami akan menjalankan perintah Nabi, menjalankan perintah Al-Quran, meninggalkan larangan Nabi, meninggalkan larangan Al-Quran? Bagaimana mungkin kami bisa melakukan? Al-Quran belum sampai ke kita, Nabi juga belum diutus untuk kita. Maka orang-orang yang hancur, orang-orang yang meninggal pada masa fatrah nanti akan menyampaikan hujahnya begitu kepada Allah. Karena Allah itu tidak mau berbuat zalim. Oleh karena itu Allah ketika menyiksa, Allah punya alasan. Alasan kenapa kok ia disiksa? Walaupun Allah bisa menyiksa siapapun tanpa alasan bisa, tetapi Allah ingin menunjukkan keadilannya, akan menyiksa orang-orang yang tidak mematuhi perintahnya dan akan memberikan pahala kepada orang yang menjalankan perintahnya. Wa yaqulul ma'tuhu, lalu orang yang idiot juga nanti mengajukan alasan, alasan yang disampaikan, Rabbi lam taj'al li aqlan. Allah, engkau belum buat untukku akal yang sempurna. Engkau tidak buat untukku akal. Aqilu bihi khairan wala syarran, sehingga dengan akal yang engkau berikan kepadaku itu aku bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka orang idiot akan berkata seperti itu, akan berhujah seperti itu kepada Allah. Ya Allah, engkau tidak memberikan aku akal sempurna, sehingga aku tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bagaimana mungkin aku bisa menjalankan perintahmu, hal yang baik, dan bagaimana mungkin aku bisa meninggalkan laranganmu, hal yang buruk, sementara aku tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini hadis yang diceritakan oleh Rasulullah melalui riwayat Abi Sa'id Al-Khudri yang ditulis di dalam kitabnya Al-Bazzar, di dalam musnadnya. Wa yaqulul mauludu, dan orang-orang yang meninggal, artinya anak kecil meninggal, belahir langsung meninggal, belum balik dia sudah meninggal. Dia akan mengatakan, lam udrik al-amala, aku belum bisa beramal. Bagaimana aku bisa beramal? Aku belum balik. Tidak ada kesempatan untuk beramal, umurnya pendek. Qala, lalu Rasulullah SAW menjelaskan, fayurfa'u lahum narun, maka neraka akan diangkat untuk orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti itu tidak akan mampu membakar orang-orang yang ahlul fatrah, orang yang meninggal pada saat Nabi belum diutus. Tidak akan mampu membakar anak yang idiot atau orang yang idiot, yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan tidak akan mampu membakar anak yang baru lahir terus meninggal, tidak ada diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah. Fayuqalu lahum rudduha, lalu dikatakan kepada mereka orang-orang tadi, dikatakan kepada ahlul fatrah, orang idiot, anak baru lahir kemudian meninggal, dikatakan pada rudduha, tolak neraka, artinya tidak masuk neraka. Auqala, atau dikatakan udkhuluha, masuk kalian ke dalam neraka. Ada ketika dikatakan jangan masuk neraka, malaikat menyatakan padanya masuk neraka.
Ketika malaikat mengatakan kepadanya, udkhuluha, masuk kalian ke dalam neraka, fayadkhuluha, lalu mereka itu akan masuk ke dalam neraka. Artinya apa? Ketika malaikat mengatakan udkhuluha, melalui malaikat Allah menyampaikan melalui malaikat udkhuluha, kalian masuk ke dalam neraka. Maka orang-orang tadi tanpa pikir panjang langsung masuk, karena itu adalah perintah Allah. Maka ketika dia masuk ke dalam neraka itu, apa yang terjadi? Nerakanya tidak panas. Nerakanya tidak panas, akhirnya dia wasalaman minha, akhirnya selamat dari neraka. Tapi bagi mereka yang ketika dikatakan udkhuluha, masuk kalian ke dalam neraka, mereka tidak mau. Begitu tidak mau, yushabbu ilaiha, ditarik dia oleh Allah melalui malaikat ke dalam neraka, ditarik mereka ke dalam neraka. Yang ditarik ke dalam neraka ini ya kepanasan, ngelinjat-ngelinjat, kepanasan. Yang nurut neraka jadi dingin, yang tidak nurut tetap masuk ke dalam neraka dengan paksa, kemudian dia akan merasakan panasnya neraka. Mangkana fi ilmillahi sa'idan, maka orang yang di dalam ilmu Allah dia ditulis oleh Allah sebagai orang yang bahagia, artinya orang yang masuk ke dalam surga. Laulam udrik ala amala, walaupun dia belum mendapatkan amal atau belum beramal apa-apa, wa yumsikuha anha, maka ia akan tertahan dari neraka, tidak masuk ke dalam neraka, dia akan masuk ke dalam surga. Kalau orang itu telah ditulis oleh Allah, ia adalah orang yang masuk ke dalam surga. Maka orang yang masuk ke dalam surga dan orang yang masuk ke dalam neraka itu semuanya sudah ditulis oleh Allah. Orang yang rajin ibadah dari kecil, tapi di akhir hayatnya dia kafir, dia ingkar, dia murtad umpamanya. Dari 0 tahun dia diajari oleh orang tuanya sholat, sampai umpamanya umur 59 tahun dia masih sholat, umur 60 tahun dia murtad, dia tidak lagi menjalankan perintah Allah, dia murtad. Maka orang itu sesungguhnya ditentukan oleh Allah menjadi orang yang celaka, bukan orang yang bahagia. Sebaliknya, dari 0 tahun dia tidak pernah mengenal Islam, kemudian pas umur 59 tahun atau umur 60 tahun baru menyadari diri, baru mau belajar Islam, lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, bersaksi dia masuk Islam. Pas begitu dia masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, plek, sudah itu terus meninggal, baru mengucapkan 2 kalimat syahadat karena keinginan yang sangat kuat. Maka orang yang seperti itu ditakdirkan oleh Allah di akhir hayatnya dia adalah orang yang masuk ke dalam surga. Oleh karena itu kita tidak tahu takdir kita itu seperti apa. Takdir kita akan tahu ketika kita sudah melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan. Kita duduk di sini, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus berpindah ke tempat yang lain lagi, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini sama-sama taklim, di mana orang taklim itu dikatakan bahwasanya ketika seorang yang menuju ke majelis ilmu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan nanti pulangnya dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah. Itu keuntungan orang yang belajar di majelis ilmu lillahi ta'ala, karena Allah. Maka orang yang pergi ke majelis ilmu kemudian pulang, setelah pulang itu sebelum sampai ke rumah dosanya sudah diampuni oleh Allah, walau kana mithla Jabalit Tihama, walaupun dosa itu seberat bukit Tihama. Bukit Tihama itu adalah bukit di daerah Tihama, di mana Imam Syafi'i meneliti orang-orang yang haid, ibu-ibu, perempuan-perempuan yang haid itu berapa hari, terus anak-anak itu sekurang-kurangnya dikatakan haid umur berapa. Di daerah Tihamah itulah Imam Syafi'i menelitinya. Ketika ketemu dengan perempuan selalu ditanya, ibu berapa kali haidnya, berapa hari, ibu paling lama berapa, sedikitnya berapa, ditanya begitu. Terus akhirnya disimpulkan oleh Imam Syafi'i, wanita itu datang bulan maka selama-lamanya adalah 15 hari. Setelah berbagai
Kalau zaman sekarang namanya angket disampaikan. Pertanyaan bukan observasi tapi wawancara dilaksanakan kepada ibu-ibu yang ada di daerah Tihama. Kemudian anak perempuan itu semuda-mudanya umur berapa dikatakan haid. Kemudian diambil kesimpulan umur 9 tahun. Karena di daerah Tihama itu adalah daerah yang sangat subur sehingga perempuannya bongsor-bongsor cepat mengeluarkan darah haid. Lalu selambat-lambatnya berapa? Selambat-lambatnya adalah 15 tahun. Maka ketika sudah 15 tahun perempuan belum haid, tetap dia sudah balik. Laki-laki umur 15 tahun belum mimpi apa-apa, tetap dikatakan dia sudah balik. Inilah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i di daerah Tihama. Di situ ada bukit namanya Bukit Tihama. Umar bin Khattab menyebutkan ini, orang yang pergi ke majelis ilmu lillahi ta'ala karena Allah, maka pulangnya dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bapak-bapak enggak usah khawatir, kalau dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah terus pengen lagi melakukan dosa, itu masih boleh, itu masih boleh. Jadi enggak usah khawatir, wah nanti aku sudah bersih enggak bisa lagi melakukan dosa. Tetap bisa. Cuman kalau nanti melakukan dosa nanti juga dihapus lagi dengan pengajian lagi, dengan sholat, dengan puasa, dihapus seperti itu. Jangan diakhiri dengan dosa. Kalau yang diakhiri dengan dosa seperti itu, itulah yang ditakdirkan oleh Allah sebagai sakiyan, orang yang ditentukan oleh Allah dalam keadaan celaka, namanya su'ul khotimah. Kita sering ketika ada orang meninggal kita berdoa mudah-mudahan husnul khotimah. Maksudnya ditutup dengan kebaikan. Maksudnya dia adalah ahli bahagia, ahli surga. Dia masuk ke dalam surga, bukan masuk ke dalam neraka. Jarang kita mengatakan mudah-mudahan dia su'ul khotimah. Itu jahat sejahat-jahatnya doa itu. Kok mudah-mudahan su'ul khotimah, mudah-mudahan dia masuk ke dalam neraka, itu doa yang sangat jahat. Doa yang sangat jahat itu kembalinya kepada dirinya sendiri. Doa yang baik juga kembalinya kepada dirinya sendiri. Kita mendoakan orang buruk, maka doa itu akan kembali kepada diri kita. Doa kita kepada orang baik, maka doa itu juga akan kembali kepada diri kita. Maka yang lebih baik adalah saling doa mendoakan, walaupun kita tidak pernah bersepakat untuk mendoakan. Maka ketika ada orang yang mendoakan antara satu orang dengan orang lain tanpa kesepakatan, artinya tanpa janjian, maka itulah yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya si fulan mendoakan si fulan satu lagi, saling mendoakan tanpa diketahui si fulan, maka yang seperti itu doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana fi ilmillahi sakiyan, dan siapa yang ditentukan oleh Allah di dalam ilmu Allah dia adalah orang celaka, lau adrakal amal, walaupun dia telah beramal banyak, maka dia akan tetap celaka. Kenapa? Karena akhirnya nanti dia akan murtad kepada Allah, akan beramal buruk, akan su'ul khotimah. Fayaqulu tabaraka wa ta'ala, lalu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, iya ya asaitum, kepadaku saja kalian bermaksiat, kepadaku saja kalian tidak mau taat. Fakaifa birusuli bil ghaibi, lalu bagaimana dengan utusan-utusanku yang belum aku utus? Bagaimana dengan nabi-nabi yang belum aku utus? Pasti kalian juga melakukan seperti itu. Kepadaku saja, kata Allah dalam hadis kursinya, kepadaku saja engkau bermaksiat, kepadaku saja engkau tidak taat. Bagaimana mungkin engkau akan taat kepada Rasulku? Bagaimana mungkin engkau taat kepada nabiku yang belum aku utus, yang belum nyata seperti adanya aku? Kira-kira begitu. Hadis ini fi isnadi Atiyah al-Aufa. Hadis ini di dalam sananya ada Atiyah al-Aufa. Fihi dhu'fun, dikatakan di situ dhaif. Dhaif itu lemah. Lemah itu bukan berarti hadisnya salah, bukan. Lemah itu ada perawinya yang salah di situ. Tetapi Imam Tirmidzi wa Tirmidzi, menurut pandangan Imam Tirmidzi, yahsunu hadisuhu, hadisnya hasan.
menurut Imam Tirmidzi hadis tadi itu adalah hasan. Hadis hasan itu seperti apa? Hadis hasan itu seperti halnya hadis sahih. Hadis sahih itu seperti apa? Nih penjelasannya agak lebih panjang. Hadis sahih itu adalah hadis menurut yang disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis disebut dengan hadis sahih itu adalah pertama ittisalus sanad, yang kedua dhabtur ruwat, yang ketiga adalatur ruwat, yang keempat adamus syudud, dan yang kelima adamul illah. Ini yang disebut dengan hadis sahih menurut syarat-syarat sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adalah yang pertama adalah ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Sanadnya bersambung itu begini. Ketika hadis ini disampaikan oleh Rasulullah kemudian diambil oleh Umar bin Khattab, Umar bin Khattab terus mengajarkannya kepada anaknya namanya Ibnu Umar, Ibnu Umar mengajarkan kepada muridnya namanya Nafi', Nafi' mengajarkan muridnya namanya Malik bin Anas, Malik bin Anas mengajarkan lagi kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Ini namanya ittisalus sanad. Sanadnya bersambung, berurutan. Tidak loncat-loncat, berurutan. Inilah syarat-syarat hadis sahih itu adalah harus bersambung sanad. Yang kedua, dhabtur ruwat. Perawinya ingatannya kuat. Tidak boleh perawinya itu gampang-gampang lupa. Ya namanya lupa itu manusiawi. Tapi kalau sering lupa itu sudah bukan apalagi bukan dzabit lagi. Makanya ketika seseorang perawi yang sahih itu adalah dhabtur ruwat, perawinya harus kuat ingatannya. Yang ketiga adalatur ruwat. Yang ketiga ini adalatur ruwat artinya perawinya adil, tidak mengambil hadis untuk keperluan tertentu, untuk kesenangan dirinya, yang cocok diambil, yang tidak cocok dibuang. Tidak seperti itu. Namanya perawi adil itu menyampaikan apa adanya, tidak yang ini dibuang, yang ini diambil karena ada pentingnya, karena ada keperluannya. Ini namanya adalatur ruwat. Yang keempat namanya adamus syudud, tidak ada bertentangan dengan hadis yang lain, yang sahih yang lainnya, yang setimbang atau yang seimbang, yang sederajat, tidak bertentangan. Kemudian yang kelima adamul illah, tidak ada cacatnya. Maka inilah hadis sahih. Lalu bagaimana hadis hasan? Hadis hasan kriterianya sama dengan 5 ini, cuman bedanya satu, yaitu dhabtur ruwat. Dhabtur ruwat ingatannya sangat kuat. Yang pada hadis hasan ini ingatannya tidak kuat atau kurang kuat ingatannya. Ketika hadis itu ada yang kurang kuat ingatannya, maka derajat hadisnya itu dari sahih menjadi hasan. Makanya hadis sahih itu pun terdiri jadi dua, namanya sahih li dzatihi, sahih li ghairihi. Hasan juga ada dua, hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Kalau dijelaskan sangat panjang. Kita teruskan saja. Wal haditsur rabi', hadis yang keempat yang menjelaskan tentang orang tua Nabi itu tidak masuk ke dalam neraka. Orang tua Nabi itu kan belakangan ini banyak sekali ribut-ribut, ngapain sampai ngulas-ngulas orang tua Nabi masuk ke dalam neraka, dan lebih senang melihat orang tua Nabi masuk ke dalam neraka. Kenapa kok seperti itu? Katanya cinta Nabi, masa keluarga Nabi sengsara kok malah senang. Makanya pemahaman hadis itu sangat bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kan hadisnya itu berbunyi abi wa abuka finnar, bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Ketika diartikan bapak itu adalah orang tua ayahnya Nabi, berarti adalah Abdullah. Berarti Abdullah dan bapakmu itu masuk neraka. Bapakku Abdullah. Tapi bukan begitu. Abun itu bisa diartikan sebagai paman. Tidak semua abun itu diartikan sebagai bapak. Abun itu juga bisa diartikan sebagai nenek moyang, bukan bapak kandung, bukan, tapi bisa nenek moyang. Contohnya di jamaah ba'ukum, nenek moyang kalian. Begitu. Makanya kalau mengartikan hadis ini salah seperti itu, akan artinya bertentangan dengan Al-Quran. Kalau memang bertentangan dengan Al-Quran, maka yang kita ambil pertama adalah Al-Quran. Karena Al-Quran tidak pernah
bohong. Al-Quran tidak pernah salah. Tetapi kalau hadis itu perawinya ada yang membuatnya salah. Kalau hadis perawinya ada yang membuatnya salah, ada yang memelesetkannya kalau dia tidak ada syarat 5 itu tadi. Walaupun ada syarat 5 itu tadi, maka di situ tinggal memahaminya. Apa isi hadis yang sebenarnya di situ? Karena apa? Karena yang tertulis di dalam isi hadis itu sesungguhnya tidak atau belum tentu seperti itu. Begitu juga di dalam Al-Quran juga belum tentu seperti itu. Contohnya dalam surah An-Najm ayat 39, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan manusia tidak akan memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan. Artinya kita memperoleh pahala ya yang kita usahakan. Kita mau dapat pahala puasa ya kita puasa. Kita mau diampuni dosa-dosa kita ya kita berdoa supaya diampuni dosa kita. Bukan nunggu orang lain. Itu yang dimaksud di dalam terjemahan itu tadi. Dan manusia tidak akan memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan. Tapi apakah begitu maksud ayat itu? Kalau memahami ayat ini hanya dengan terjemahnya saja, maka akan tersesat. Kenapa tersesat? Begini, Rasulullah sampaikan ketika ada orang meninggal kita disuruh apa? Disuruh menyolatkan kan? Apa di dalam sholat kita isinya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kita yang beramal, berdoa. Dia yang diampuni dosanya. Artinya apa? Amal kita nyampe kepada dirinya. Satu lagi, ketika ada seorang bernama Ubadah, dia ini punya ibu, ibunya telah meninggal. Begitu ibunya telah meninggal, ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku bersedekah atas nama ibuku, apakah ada manfaatnya? Rasulullah sampaikan, qala na'am, ya ada manfaatnya. Lalu Ubadah menyedekahkan buah korma 1 kebun untuk orang-orang. Artinya apa? Yang dilakukan oleh Ubadah tapi ibunya memperoleh pahala. Satu lagi, ada seorang sahabat bernama Qatadah. Ketika ada orang meninggal, Rasulullah nggak jadi menyolatkan mayat ini karena mayat ini memiliki hutang. Hutangnya belum lunas. Lalu Rasulullah sampaikan, sholati sahabatmu ini, aku tidak mau menyolatinya. Lalu Ubadah tampil, ya Rasulullah, hutangnya aku yang melunasinya. Lalu begitu dinyatakan Qatadah yang menyelesaikan hutang si mayat ini, Rasulullah kemudian terus mau menyolatkannya. Artinya apa? Yang hutang si mayat, yang lunasi Qatadah, amal Qatadah nyampe kepada si mayat itu. Maka ketika memahami ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a hanya terjemahnya saja, itu rawan tersesat. Lalu apa sesungguhnya maksud dari ayat itu? Ibnu Abbas, sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang didoakan faqih oleh Nabi, menjelaskan di dalam hadis ayat itu mansuhul hukmi, hukumnya sudah dihapus oleh Allah dan diganti dengan ayat yang lain. Ikrimah menyebutkan ayat ini fi suhufi Ibrahim wa Musa. Ayat ini terdapat juga di dalam suhufnya Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa. Maka Ibnu Abbas menyampaikan untuk kaum muslimin umat Nabi Muhammad, amalnya untuk dirinya dan amal orang lain bisa untuk dirinya kalau diniatkan untuknya. Itu penjelasan Ibnu Abbas. Penjelasan Ikrimah juga seperti itu. Amal ini adalah, ayat ini adalah ayat yang berlaku untuk umat Nabi Ibrahim dan berlaku untuk umat Nabi Musa alaihissalam. Adapun untuk umat Nabi Muhammad, maka ia akan memperoleh yang ia usahakan dan juga memperoleh yang diusahakan orang lain yang diniatkan untuknya. Maka ketika memahami ayat Al-Quran dengan bersanad seperti ini akan lebih selamat. Barangkali mungkin ada yang mau bertanya, sudah jam 7, sebentar lagi mau isya. Kalau mau ada yang bertanya silakan bertanya.
Kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya silakan Pak. Kalau bisa maju sedikit ke sini, jauh saya nggak dengar. Atau kalau ada mic Pak Usman, biar diambil dulu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kalau salah pertanyaan saya tolong Ustaz. Agak dekat dikit Pak. Kalau ada kurang tepat pertanyaan saya tolong luruskan. Pertanyaan saya pernah dengar dalam suatu ceramah. Sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini, 50 tahun kita sebelum dilahirkan, itu sudah dicatat di alam Lauhul Mahfuz seperti umur kita, jodoh kita, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya saya katakan, anak yang dilahirkan tidak lebih beruntung seperti kita. Mungkin mempunyai keterbatasan. Apakah nantinya bertanggung jawab kita di akhirat nantinya sebagai orang tua? Kita sudah berusaha Pak caranya untuk mendidiknya, tapi kan ada nyamuk juga. Bagaimana kira-kira tanggung jawab orang tua? Dan juga pernah saya dengar juga bahwa anak yang dilahirkan belum bisa berbicara, sudah meninggal dunia, Belum balik. sudah meninggal dunia, itu pernah dengar otomatis masuk surga. Apa itu benar tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang dilahirkan dia belum balik itu otomatis masuk surga atau tidak? Saya membaca sebuah kitab namanya Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid. Di situ yang menjelaskan adalah Imam Baijuri. Ketika ada anak yang lahir, begitu anak lahir itu belum bisa beramal apa-apa, maka di sini ada dua. Yang pertama, anak lahir dari orang muslim. Anak lahir dari orang muslim begitu meninggal itu sudah otomatis masuk ke dalam surga. Dan dalam riwayat justru dia akan menjadi penolong orang tuanya yang soleh. Karena orang tua tentu akan pernah mengalami kesalahan, dan kesalahan itu bisa jadi sebelum dia meninggal dia belum memohon ampun kepada Allah, sehingga kesalahan itu akan diampuni melalui syafaat atau pertolongan seorang anak itu. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Jadi ketika anak itu adalah anak orang Islam, begitu lahir maka dia udah otomatis masuk ke dalam surga. Karena di sini juga dijelaskan seperti itu. Ini kalau anak orang Islam. Kemudian yang kedua tadi saya sampaikan anak orang kafir. Lalu bagaimana anak orang kafir? Anak orang kafir ini ada dua pendapat. Kalau pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal yang ditulis di dalam kitab Tuhfatul Murid, ini bukan pendapat saya Pak, pendapat Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid, itu dikatakan bahwasanya kalau anak orang kafir belum balik dia meninggal, dia juga masuk ke dalam surga. Tetapi kalau imam yang lain selain Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kalau orang kafir punya anak belum balik, anaknya meninggal, tetap dia masuk ke dalam neraka seperti orang tuanya. Karena begitu lahir statusnya dia adalah masih kafir. Tetapi ketika orang Islam begitu punya anak, begitu lahir, maka anaknya itu sudah masuk Islam sejak awal. Karena ketika dia belum belum melahirkan anak, baik suaminya maupun istrinya belum punya anak, kedua-duanya sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan anak yang lahir dari kedua biologis yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat ini, maka udah otomatis biologisnya ngikuti biologis orang tuanya. Sementara kalau orang
kafir, orang yang tidak Islam, dia belum pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak kafir lagi dia. Begitu melahirkan anak, maka anaknya juga belum tersentuh dengan 2 kalimat syahadat. Oleh karena itu, ketika seseorang kafir akan menjadi Islam ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik syahadatnya itu syahadat lisan maupun ditetapkan di dalam hati. Ada di situ ada 2, apakah wajib diucapkan dalam lisan dan ditetapkan dalam hati atau cukup di dalam lisan saja. Karena di dalam hati itu tidak semua orang tahu. Yang orang tahu adalah ditetapkan dalam lisan. Maka di sini Imam Bajuri menjelaskan juga, yang dijelaskan adalah kata-kata yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Syekh Ibrahim Al-Laqani di situ menyampaikan isyarat bahwasanya apakah orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu cukup dengan lisan atau ditetapkan di dalam hati juga, atau cukup ditetapkan di dalam hati, tidak usah di dalam lisan, atau di lisan saja dan ditetapkan di dalam tidak usah ditetapkan dalam hati, atau kedua-duanya ditetapkan di lisan, diucapkan di lisan, ditetapkan dalam hati. Maka beliau Syekh Ibrahim Al-Laqani yang membuat ungkapan hanya 144 baris. 44 baris Pak ungkapannya itu cuman. Itu yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, itu dijelaskan oleh Imam Bajuri menjadi 500 halaman. Namanya Tuhfatul Murid ala Jawahir Tauhid. Yang dibuat oleh Imam Syekh Ibrahim Al-Laqani itu namanya Jawharut Tauhid. Terus dijelaskan oleh Imam Bajuri namanya Tuhfatul Murid ala Jawharit Tauhid. Dijelaskan juga oleh Mbah Kiai Soleh Darat di Semarang, itu namanya Sabilul Abid ala Jawharit Tauhid. Itu kurang lebih juga 500-an, 400-500 halaman. Jadi ketika Imam Bajuri menjelaskan mengutip pendapat Imam Ahmad mengatakan anak orang kafir itu begitu lahir belum balik mati meninggal, maka dia masuk dalam surga. Ini menurut Imam Ahmad karena tidak kemauannya. Artinya gini, bisa jadi ketika nanti sudah balik dia akan masuk ke dalam Islam, tapi belum sampai ke situ sudah dicabut oleh Allah. Artinya apa? Allah ingin menyelamatkan dia supaya tidak masuk ke dalam neraka karena kekafirannya. Nanti kalau sudah balik dia kafir, mendingan sebelum balik diambil. Itu kan ada cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang seperti itu. Panjang ceritanya itu ya. Barangkali itu saja dulu, udah masuk waktu ya. Kita tutup dengan sama-sama baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa balighna wa bilghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafidza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma qaribna ila man qaraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh dhalimin wal ba'idina minka rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.